Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatian Ropong, NIM 201810060311132 dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang relasi koordinat kartesius dan koordinat polar. Kita langsung saja membahas tentang relasi koordinat kartesius dan koordinat polar. Relasi sendiri merupakan hubungan. Berarti yang kita bahas di sini adalah hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa titik P dapat dituliskan dalam dua koordinat, yaitu ada koordinat kartesius dan koordinat polar. Koordinat kartesius ditulis sebagai x, y dan koordinat polar ditulis sebagai r, a. Dari grafik ini juga dapat kita mengingat kembali tentang materi segitiga siku-siku, di mana di sini ada sisi x, y, dan r. Untuk mencari nilai x-nya, dapat kita menghubungkan dengan aturan trigonometri, yang mana x-nya sebagai samping dan r-nya sebagai miring, berarti cos alfa sama dengan x per r. Lalu bagaimana dengan sin alfa? Sin alfa juga sama, yaitu depan per miring, depannya sebagai r, depannya sebagai y, dan miringnya sebagai r. Karena di sini kita ingin mencari relasi antara koordinat kartesius dan koordinat polar, apabila diketahui koordinat polar r, a, maka x sama dengan r kali cos alfa, y sama dengan r kali sin alfa. Kita gunakan r kali sin alfa dan r kali cos alfa untuk mencari nilai koordinat kartesius. Kemudian pada aturan kedua, jika diketahui koordinat kartesius x, y, maka kita akan mencari koordinat polar, yaitu menggunakan r sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat. X kuadrat plus y kuadrat ini menggunakan rumus Pitagoras. Kemudian begitu juga dengan tan alfa sama dengan y per x. Langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Yang pertama, diketahui koordinat polar, ubahlah ke koordinat kartesius. A 4,60 derajat. Yang diketahui di sini adalah koordinat polar 4,60 derajat, disuruh diubah ke dalam diubah ke koordinat kartesius. Untuk ubah ke koordinat kartesius, maka kita mencari nilai x, y, dan y-nya menggunakan x sama dengan r kali cos alfa dan y sama dengan r kali sin alfa. Titik A 4,60, x sama dengan, kita mencari nilai x-nya terlebih dahulu, x sama dengan r kali cos alfa. Kita substitusikan titik-titik yang sudah kita ketahui, kita masukkan ke dalam r kali cos alfa. R-nya adalah 4 dan alfanya adalah 60. Cos 60 hasilnya adalah 1/2 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 2. Jadi kita sudah mengetahui bahwa x-nya adalah 2. Kemudian kita mencari nilai y sama dengan r kali sin alfa. Kita substitusikan titik-titik yang sudah kita ketahui, yaitu r-nya 4 dan alfanya adalah 60 derajat. 4 dikali 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 ini didapat dari 60 derajat. Sehingga menghasilkan y sama dengan 2 akar 3. Berarti nilai x dan y-nya sudah kita ketahui. Maka dapat kita simpulkan bahwa koordinat kartesius dari titik A 4,60 adalah 2,2 akar 3. Lanjut pada soal berikut, diketahui koordinat kutub adalah
ubahlah ke koordinat kartesius, yaitu titik B 8,150 derajat. Masih dengan bentuk soal yang sama, maka kita masih kita mencari koordinat kartesius menggunakan mencari nilai x dan y-nya. Yang pertama, kita mencari nilai x-nya sama dengan 8 kali cos alfa. Maksudnya R ya, R kali cos alfa. R-nya adalah 8 kali min cos 150 derajat. Di sini kenapa min cos? Karena 150 derajat berada pada kuadran kedua, sehingga ditulis min cos 150 derajat. Pada kuadran kedua, cos ini bernilai negatif, makanya ditulis min cos 150 derajat. Kemudian x sama dengan 8 kali min cos 30 derajat. 30 derajat didapatkan dari mana? Untuk mendapatkan 150 derajat, 180 itu dikurangi dengan 30 derajat untuk mendapatkan hasil 150 derajat. X sama dengan 8 kali min 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 adalah hasil nilai dari cos 30 derajat. X sama dengan 4 akar 3. Jadi yang kita sudah mengetahui bahwa X sama dengan min 4 akar 3. Begitu pula juga dengan kita mencari nilai Y. Y sama dengan R kali sin alfa. Kita substitusikan ke dalam bentuk Y ini. Y sama dengan R-nya 8 dan alfanya 150 derajat. Terus kenapa di sini tidak menggunakan min? Kok di sini menggunakan min cos, di sini tidak? Karena pada sin 150 pada kuadran 2 itu bernilai positif. Begitu. Kemudian Y sama dengan 8 kali sin 30 derajat. Nilai dari sin 30 derajat adalah 1/2 dikali 8, hasilnya 4. Berarti kita dapat simpulkan bahwa koordinat kartesius dari titik B 8,150 derajat adalah min 4 akar 3,4. Kemudian masuk pada contoh berikutnya, yaitu diketahui koordinat kartesius, ubahlah ke koordinat polar. A min 3, akar 3 dan B 4,4 akar 3. Karena di sini yang diketahui adalah koordinat kartesius, maka kita mencari mencari R dan alfanya untuk mengetahui titik koordinat polar, yaitu R menggunakan R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, dan tan alfa sama dengan Y per X. Titik A sama dengan min 3, akar 3 disubstitusikan ke dalam persamaan ini X kuadrat plus Y kuadrat. Nilai X-nya adalah min 3 dikuadratkan, akar 3 dikuadratkan dalam bentuk akar, sehingga hasilnya min 3 kuadrat hasilnya 9, akar 3 kuadrat hasilnya 3, akar 9 plus 3 adalah akar 12. Kemudian setelah kita mendapatkan R-nya, kita mencari nilai alfanya, yaitu Y per X. Tan alfa sama dengan Y per X. Kita cukup mensubstitusikan ke dalam bentuk ini, yaitu akar 3 per min 3. Alfanya adalah akar 3 per min 3. Jadi koordinat polarnya yaitu akar 12, akar min 3 per akar 3 per min 3. Itu untuk titik A. Kemudian kita mengerjakan di titik B, yaitu 4,4 akar 3. Diubah ke dalam koordinat polar, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kita substitusikan nilai-nilainya, yaitu X-nya adalah 4,
dikuadratkan, kemudian Y adalah 4 akar 3 dikuadratkan juga sehingga menghasilkan R sama dengan akar 64. R sama dengan 8. Nilai R-nya sudah diketahui bahwa R sama dengan 8. Kemudian mencari tan alfa. Tan alfa Y sama dengan 4 akar 3 disubstitusikan. Nilai X-nya adalah 4 disubstitusikan. Kemudian hasilnya adalah tan alfa sama dengan akar 3. Nilai akar 3 itu adalah 60 derajat. Lanjut, suatu grafik persamaan polar R sama dengan 8 sin merupakan suatu lingkaran, sedangkan persamaan polar R sama dengan 2/1 kurang cos theta merupakan sebuah parabola. Yang pertama, kita mencari bentuk umum R sama dengan 8 sin theta. Di soalnya, pada soal disuruh untuk mencari R 8 sin theta merupakan suatu lingkaran. Apakah merupakan suatu lingkaran? Maka kita mengingat bahwa bentuk baku dari lingkaran adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, sehingga R sama dengan 8 sin theta ini sama-sama dikalikan dengan R, menghasilkan R kuadrat sama dengan 8R sin theta. R kuadrat sama dengan 8Y, Y ini adalah R sin theta sama dengan Y, maka ditulis sebagai Y. Kemudian X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8Y. X kuadrat plus Y kuadrat ini dari R kuadrat. Kemudian 8Y, kedua ruas ini sama-sama dikurangi dengan 8Y sehingga menghasilkan X kuadrat plus Y kuadrat kurang 8Y sama dengan 0. Disederhanakan menjadi X kuadrat plus Y kurang 4 kuadrat sama dengan 16. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa persamaan polar R sama dengan 8 sin theta berpusat di 0,4 dengan berjari-jari 4. Kemudian kita mencari bentuk umum R sama dengan 2/1 kurang cos theta. R sama dengan 2/1 kurang cos theta. Kedua ruas dikalikan dengan 1 min cos theta sehingga menghasilkan R 1 min cos theta sama dengan 2, R min cos theta sama dengan 2. Nilai X-nya dari mana? Dari cos theta sama dengan 2. R sama dengan 2 plus X. Kedua ruas ditambahkan X sehingga menghasilkan R sama dengan 2 plus X. Kemudian dari sini kedua ruas ini dikuadratkan sehingga menghasilkan R kuadrat sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4. R kuadrat digantikan dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4. Y kuadrat sama dengan 4X plus 4. Dari persamaan ini, dapat kita ketahui bahwa R sama dengan 2/1 min cos theta ini membentuk jenis parabola yang berada di puncak min 1,0 dan fokusnya berada pada 0,0. Terima kasih. Ini saja penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat.